Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini bertemu dengan Puput melalui video pembelajaran ini ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, materi yang baru sempat kita cicipi sedikit, yaitu materi teks wabel. Nah, minggu lalu kita baru membaca contoh teks wabel, yaitu kelinci dan kura-kura. Nah, hari ini Puput akan menyampaikan materi teks wabel, akan menjelaskan materi teks wabel melalui video pembelajaran. Jadi, tolong video ini disimak dengan baik, bahkan mungkin Puput menghimbau kepada kalian agar anak-anak Puput mencatat materi yang akan Puput jelaskan. Kenapa? Biar sumber referensi belajar kalian semakin bertambah. Begitu ya, jangan lupa dicatat. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Apa sih itu teks wabel? Nah, anak-anak, minggu lalu kita sudah membaca contoh teks wabel, yaitu kelinci dan kura-kura. Nah, minggu ini Puput akan mulai menjelaskan apa sih itu sebenarnya fabel. Nah, sebenarnya kemarin kalian sudah mengatakan kalau teks fabel itu adalah cerita yang tokohnya adalah hewan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan pelajari hari ini ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi informasi tentang fabel yang sebenarnya sudah kita lakukan juga di minggu lalu. Kemudian yang kedua, menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat. Oke, mulai dari pengertian terlebih dahulu. Nah, kemarin ketika kalian membaca contoh teks fabel kelinci dan kura-kura, di situ sudah jelas terlihat bahwa tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut merupakan hewan. Dan tempat terjadinya pun itu di hutan. Nah, sebenarnya apa sih itu teks fabel? Fabel merupakan cerita yang diperankan oleh binatang dengan watak dan perilakunya seperti manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, dan fabel juga sering disebut sebagai cerita moral karena pesan yang ada dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Ini salah tulis ya, harusnya moral. Oke. Jadi, fabel itu merupakan salah satu jenis cerita fiksi yang dia memiliki pesan moral di dalamnya. Ya, memang semua jenis fiksi itu memiliki pesan moral. Nah, tapi kalau dalam teks fabel ini moralnya itu biasanya disebutkan secara jelas di dalam cerita. Nah, nanti kita lihat contohnya ya, lihat contoh berbagai jenis teks fabel supaya kita tahu bagaimana sih pesan moral yang ada dalam teks fabel. Oke. Nah, untuk selanjutnya, fabel itu punya ciri-ciri tertentu. Nah, sama seperti cerpen, novel, cerita fantasi yang kalian pelajari di semester 1, itu kan pasti punya ciri-ciri tertentu. Nah, fabel juga memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, tokohnya binatang atau hewan. Itu sudah pasti. Itu syarat mutlak ataupun ciri-ciri mutlak dari fabel. Kemudian yang kedua, hewan ini memiliki watak seperti manusia. Misalnya, hewan bisa mungkin mungkin ya seperti biasa ngobrol dengan hewan yang lain, kemudian berburu makanan dengan yang lain, berinteraksi, misalnya diilustrasikan itu makan bersama ataupun melakukan pesta. Nah, itu kan perilaku yang sebenarnya dimiliki oleh manusia. Nah, di dalam fabel ini hewan berperilaku atau berwatak sama seperti manusia. Ada hewan yang mungkin
digambarkan sebagai hewan yang sombong, ada yang pemarah, ada yang sabar, ada yang bijaksana. Nah, itu kan sifat-sifat yang dimiliki manusia. Nah, dalam fabel ini, hewan diberi watak ataupun memiliki perilaku yang sama dengan manusia. Kemudian yang ketiga ada konflik yang di dalam cerita itu diambil dari kehidupan manusia. Misalnya kayak lomba lari kemarin itu kan diambilkan dari kehidupan manusia. Mana ada kalau misalnya hewan itu lomba lari, kan tidak ada. Sebenarnya lomba lari itu kan dari kehidupan manusia yang dibawa ke cerita fabel. Kemudian yang keempat ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Kemudian yang kelima, fabel itu pasti memiliki amanat yang dapat diambil dari cerita, dan itu pastinya bisa digunakan untuk dikaitkan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Itu tadi ciri-ciri fabel. Nah, selanjutnya anak-anak. Nah, di sini fabel itu punya unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur yang membangun cerita dari dalam. Sebenarnya unsur ini sama dengan unsur yang ada dalam teks cerita fantasi. Nah, apa saja? Nah, kalau Puput agar mudah mengingatnya, Puput sering menggunakan singkatan atau jembatan keledai dengan TAPLAS. T A P L A S. Ini ya, TAPLAS. Apa sih itu TAPLAS? Yang pertama itu ada tema. Nah, T di sini adalah tema, kemudian A itu alur, P itu penokohan. Penokohan di sini itu tokoh dan penokohannya atau perwatakan ya. Kemudian selanjutnya ada latar, kemudian ada amanat, kemudian yang terakhir adalah sudut pandang. Nah, apa saja sih unsur-unsur ini? Kita akan bahas satu persatu. Unsur-unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Nah, tema ini sudah mengerucut ya anak-anak. Misalnya ini kan Puput menuliskan topik tentang lingkungan, kejujuran, kesombongan. Nah, kalau di dalam tema itu mungkin saja bisa dikembangkan dengan seperti ini. Kita mengingat cerita kelinci dan kura-kura yang kemarin ya. Di situ kan diceritakan bahwa si kelinci itu adalah tokoh yang sangat sombong karena dia merasa dia paling hebat di hutan. Tidak ada yang bisa mengalahkan keterampilan larinya atau kemampuan berlarinya. Nah, tema dari cerita itu bisa kita ambil yaitu kesombongan kelinci karena kemampuan berlarinya, misalnya itu temanya, bisa seperti itu. Bisa juga kalau kita lihat dari sudut pandang si kura-kura, dia kan rendah hati, kemudian berani menerima tantangan kelinci. Nah, itu bisa kita ambil temanya adalah kerendahan hati kura-kura yang menang melawan kesombongan kelinci, misalnya itu. Itu juga bisa diambil sebagai tema. Jadi tema ini adalah pokok masalah yang mendasari sebuah cerita. Kemudian yang kedua, tadi kan ada T, yang pertama adalah tema, A itu adalah alur. Nah, alur ini merupakan jalinan peristiwa dalam cerita berdasarkan logika sebab akibat. Nah, alur ini terdiri atas alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, gimana sih kita bisa mengetahui itu alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Nah, di dalam alur sendiri itu ada yang namanya rangkaian peristiwa alur. Yang pertama itu ada orientasi atau pengenalan. Kemudian yang kedua itu ada komplikasi. Kemudian yang ketiga ada klimaks. Yang keempat ada resolusi,
dan yang terakhir itu ada koda atau penyelesaian. Nah, biasanya kalau dalam fabel yang memiliki alur maju, cerita itu urut mulai dari pengenalan tokoh atau orientasi tadi, kemudian komplikasi itu muncul masalah, kemudian ada klimaks yaitu puncak masalah, kemudian ada resolusi. Resolusi itu tahap penyelesaian masalah, kemudian diakhiri dengan koda ataupun penyelesaian. Nah, biasanya kalau itu alur maju, kelima peristiwa ini digambarkan secara urut. Nah, kalau alur mundur bisa dibalik dari penyelesaian dulu, kemudian diceritakan sebenarnya apa sih masalahnya, jadi dibalik kalau alur mundur. Nah, kalau alur campuran itu biasanya maju mundur. Misal seperti ini. Pertama, itu dijelaskan tentang orientasi. Kemudian mungkin ada tokoh yang mengenang penyelesaiannya seperti apa. Atau nanti langsung ke permasalahannya itu seperti apa atau puncak masalahnya itu seperti apa, baru nanti diceritakan awal mula terjadinya masalah seperti apa. Nah, itu kalau alur campuran itu. Terus lanjut, unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Di sini sudah termasuk tokoh dan penokohan ya. Nah, penokohan ini adalah pemberian suatu watak atau karakter pada tokoh cerita. Nah, biasanya kalau dalam cerita itu ada namanya tokoh utama, tokoh sampingan. Nah, yang harus kalian ingat, yang namanya tokoh utama itu adalah tokoh yang menjadi sentral atau pemain utama dalam cerita. Biasanya ini paling sering disebutkan dari awal sampai akhir cerita. Nah, gimana sih penokohan itu? Nah, mungkin kalian sudah mengenal kalau tokoh itu ada yang baik atau protagonis, ada yang jahat. Nah, jadi penokohan ini adalah pemberian watak pada satu tokoh. Contoh, di sini tokohnya adalah kura-kura. Kura-kura itu penokohannya seperti apa sih? Kura-kura merupakan hewan pemberani namun tetap penyabar. Nah, karakter yang melekat pada kura-kura adalah tokoh pemberani dan penyabar. Oke. Itu unsur intrinsik penokohan. Selanjutnya adalah latar. Apa itu latar? Latar sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, contoh. Di sini ada kalimat seperti ini. Malam itu saya berada di sini, memperhatikannya belajar. Malam itu begitu tenang, sunyi, tanpa gangguan. Nah, kalau kita disuruh mencari latar tempatnya di mana sih? Oh, latar tempatnya adalah di sini. Mungkin ya dia memperhatikan di teras rumahnya mungkin, atau di halaman mungkin. Jadi kan di sini tidak ada spesifikasi khusus di sini itu di mana, tapi adalah ya latar tempatnya yaitu di sini, ditunjukkan dengan kata di sini. Kemudian waktunya jelas di sini malam itu, oh berarti terjadinya pada malam hari. Nah, suasananya bagaimana? Oh, suasananya sudah dijelaskan di sini, tenang, sunyi, dan tanpa gangguan. Tapi ada beberapa fabel yang tidak menjelaskan suasananya secara langsung di situ. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri. Artinya latar suasananya itu tersirat. Jadi kita harus menyimpulkan bagaimana sih suasana yang ada dalam cerita tersebut. Oke, itu unsur intrinsik latar. Selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah amanat, yaitu pesan yang disampaikan oleh penulis melalui cerita. Nah, ini pesan moral tadi ya, moral itu ada di dalam amanat ini tadi. Oke. Selanjutnya yang terakhir, unsur intrinsik yang terakhir adalah sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam cerita. Nah, sudut pandang sendiri terbagi menjadi orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, kemudian orang ketiga. Nah, di sini yang menjadi ciri itu ketika
kok kita bisa tahu sih kalau itu orang pertama? Gitu. Kenapa? Karena kalau di dalam cerita itu kata yang digunakan itu untuk menyebut tokoh itu aku misalnya, saya, kemudian mungkin nyong kalau dalam bahasa Kapak nyong ya. Nah, itu berarti sudah mengindikasikan kalau fabel di situ menggunakan orang pertama, sudut pandang orang pertama. Nah, ketika itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, maka yang muncul dalam fabel atau dalam cerita itu biasanya penyebutan seperti dia, ia, ataupun langsung menyebut nama tokohnya. Kalau seperti ini tadi, yang bagian kura-kura merupakan hewan pemberani namun tetap penyabar. Nah, di sini kan penulis menyebutkan kura-kura, maka yang dipakai adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau seperti contoh ini, yang bagian ini, malam itu saya berada di sini. Nah, ini yang muncul kan adalah kata saya, maka yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama. Oke, itulah tadi unsur intrinsik dari teks fabel atau cerita fabel. Nah, selanjutnya Puput akan menjelaskan tentang struktur teks fabel. Nah, fabel itu punya struktur tertentu. Sebenarnya struktur ini juga hampir sama dengan struktur cerita fantasi yang sudah dibahas di semester 1. Namun yang membedakan ada satu unsur yang berbeda, yaitu koda. Kalau dalam cerita fantasi kan tidak ada koda. Nah, kalau di dalam fabel itu ada koda. Apa sih bagian-bagiannya? Oke, yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi ini merupakan bagian permulaan pada sebuah cerita fabel. Biasanya orientasi ini diisi dengan pengenalan seperti latar, tokoh, terus mungkin kemunculan tema ataupun pengantar masalah itu ada di orientasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya komplikasi. Komplikasi itu adalah permunculan masalah bahkan sampai ke puncak masalah. Masalah yang ada dalam fabel. Nah, biasanya masalah ini berkaitan dengan para tokoh yang ada dalam fabel. Kemudian yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini berisi tentang pemecahan masalah yang dialami dan yang dirasakan tokoh. Nah, jadi di bagian kedua ada masalah, kemudian ada puncak masalah. Nah, yang di bagian ketiga ini ada tahap penyelesaiannya, sudah mulai reda. Suasana yang ada di situ sudah mulai reda, permasalahan sudah mulai reda. Kemudian yang terakhir ada koda. Koda adalah pesan atau amanat yang terdapat dalam fabel. Nah, biasanya koda ini berisi misal seperti ini. Seperti cerita kemarin ya, itu kan ada kura-kura dan kelinci dan kura-kura. Di awal cerita, kelinci kan digambarkan sebagai seseorang yang sangat sombong. Nah, di akhir cerita itu kan ada penyesalan kelinci dan si kelinci meminta maaf kepada kura-kura dan seluruh penghuni hutan. Artinya, di situ si kelinci yang tadinya berwatak tidak baik menjadi sadar dan meminta maaf, kemudian menjadi berwatak baik. Nah, artinya ada pesan moral di situ, ada perubahan sikap di situ. Itulah yang dinamakan koda. Seperti itu. Oke, anak-anak, untuk video pembelajaran hari ini sampai di struktur teks fabel terlebih dahulu ya. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dalam fabel. Nah, setelah ini Puput akan menjelaskan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugas ini sudah Puput unggah di Google Classroom. Silahkan buka Google Classroom kelas masing-masing ya. Baik anak-anak, setelah ini kita lanjutkan diskusi melalui grup WA ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat!